Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope that you are all fine today. Alright, in the fifth meeting or in the fifth session, we are going to talk about multinational corporation, still in international business. Hari ini kita akan membahas tentang perusahaan multinasional, ya masih di seputar bisnis antar negara. Oke, kita akan melanjutkan materi yang kelima ya dari international business, yaitu tentang multinational corporation atau perusahaan multinasional. Nah, di sini menurut salah satu pendapat, yaitu oleh Putra di tahun 2019, mengatakan bahwa multinational corporations atau perusahaan multinasional ini merupakan sebuah perusahaan yang wilayah operasionalnya yaitu meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan jasa ya di luar negaranya sendiri. Nah, di sini sebuah perusahaan ya biasanya ini sering terlibat dalam perdagangan internasional atau di berbagai negara ya, yaitu dengan cara biasanya bertukar barang atau jasa ya dengan negara lain ya. Oke. Misalkan di sini mengimpor bahan baku yang mungkin diperlukan untuk produksi ataupun mengekspor ya produk jadi ke pasar luar negeri. Ya, seperti itu. Nah, di sini membangun hubungan perdagangan ini ya, ini merupakan hal yang pertama ya dalam pengembangan bisnis multinasional. Jadi membangun hubungan perdagangan ini merupakan hal yang pertama dalam pengembangan bisnis multinasional. Nah, namun pada tahap ini biasanya penekanan perusahaan ya atau korporasi ini masih pada pasar domestik. Nah, kemudian seiring berkembangnya perdagangan, maka transaksi dari perusahaan tersebut dengan perusahaan atau orang yang ada di luar negara asal perusahaan itu semakin meningkat ya. Oke, nah di sini perusahaan kemudian mulai melihat atau memandang seluruh dunia ya, dalam artian secara global ya, sebagai basis ya untuk proses operasi, produksi dan pemasaran. Ya, akhirnya mulai memandang seluruh dunia ya, pasar dunia ya, dalam hal operasi produksi dan juga pemasaran. Nah, berikutnya langkah yang selanjutnya ini ya, dalam pengembangan bisnis multinasional ini fokus pada pasar dunia. Jadi pada akhirnya berfokus kepada pasar dunia. Nah, perusahaan ini bisa mendirikan misalkan pabrik perakitan ya, pabrik perakitan luar negeri ya, terlibat dalam kontrak manufaktur ya. Kemudian bisa juga membangun perusahaan manufaktur luar negeri gitu ya, atau manufaktur asing, atau membangun juga sebuah anak perusahaan. Sehingga oleh karena itu ya, di sini perusahaan multinasional ini merupakan perusahaan yang terutama berbasis di satu negara dan memiliki kegiatan produksi serta pemasaran yang ada di luar negeri. Ya, itu pengertian atau inti daripada multinational corporation. Nah, di sini sejak Perang Dunia Kedua, perusahaan multinasional ini telah berkembang pesat. Ya, di mana nama maupun produknya dari banyak perusahaan multinasional ini telah menjadi terkenal di pasar dunia.
Nah, misalkan di sini yang terkenal itu yang namanya IBM ya, International Business Machines. Dan juga ada Royal Dutch Shell, Panasonic, Pepsi, and Volkswagen. Ya, ini perusahaan-perusahaan besar yang sudah terkenal sejak Perang Dunia Kedua. Ya, misalkan Pepsi kini telah beroperasi hampir di lebih ya atau di lebih dari 100 negara. Ini sudah besar ya perusahaan tersebut. Ya, ini contoh daripada perusahaan multinasional yang sudah berkembang di luar negeri ya, di berbagai negara. Contohnya di sini Pepsi sudah beroperasi di ratusan negara ya. Kemudian sebuah perusahaan multinasional beroperasi dalam lingkungan bisnis yang kompleks ya, lingkungan bisnis yang kompleks ya. Mulai dari sistem budaya, kemudian sosial, ekonomi, politik, dan teknologi bervariasi ya dari satu negara ke negara lain. Ya. Oke, kemudian supaya atau agar dapat beroperasi dengan sukses, maka sebuah perusahaan multinasional ini ya membutuhkan yang namanya pemahaman dan juga apresiasi atau penghargaan terhadap lingkungan bisnis yang ada di luar negeri atau lingkungan bisnis asing ya, seperti itu. Baik, ini adalah inti daripada pembelajaran tentang perusahaan multinasional. Oke, di sini kita lihat ya, di sini ada beberapa kata yang mungkin bisa dianggap vocabulary yang dianggap asing ya, karena di sini semuanya berbahasa Inggris, sehingga perlu menjadi dasar untuk kita pelajari ya. Nanti bisa dipelajari ya, how to pronounce ya, what is the meaning ya, and which words that the word ya, termasuk kata apa kata tersebut. Oke, nah untuk mendapatkan file ini atau file pembelajaran ini nanti bisa didapatkan di bagian deskripsi ya, silahkan nanti bisa di-download secara gratis ya. Oke, nah di sini nanti ada beberapa latihan yang bisa dikerjakan sehubungan dengan materi yang sudah kita bahas di atas ya. Oke, di sini dengan menentukan pernyataan mana yang benar ya, true, mana yang salah, false. Yaitu dengan meletakkan huruf T ya, itu true, benar, atau huruf F, false atau salah. Ya. Oke, dengan melihat materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke, nah kemudian latihan yang kedua di sini ada mencari sinonim atau persamaan kata yang pas atau sebuah definisi yang pas dari kolom yang ada di sebelah kanan ya. Dari mulai A sampai Z ya. Oke, nomor 1 sampai 10 itu dicari persamaan katanya dengan yang ada di sebelah kanan, the right one, ya, yaitu dari A sampai Z. Ya, ini latihan, silakan nanti dikerjakan, ya boleh. Nah, kemudian untuk filenya silakan nanti download, ya, yang ada di bagian deskripsi video ini. Baik, materi sudah kita bahas. Ya, sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Thank you very much. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.